UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4 Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Seperti biasa di Selasa malam kami hadirkan kembali dialog khusus Energi Sukses Bisnis. Tema kita angkat di malam hari ini adalah merancang produk tenun lokal Yogyakarta untuk siap mendunia. Nah, seperti biasa nanti ya, Anda bisa berkomentar, menyampaikan juga pertanyaan, boleh silakan di 021 352 3172 atau di 021 386 2375 atau di 021 384 4545. Dan kami saat ini sudah bersama dengan seperti biasa Coach Margetti Herwin, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm. Coach Getty, selamat malam Coach. Bagaimana kabarnya malam ini? Baik ya. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat para pendengar setia RRI X-Bis Bang. X-Bis ya. Nah, yang kita hadirkan malam ini siapa, Coach Getty? Ini adalah seorang fashion designer dari Jogja. Ya. Namanya Bu Lucy Ekawati. Jadi Bu Lucy ini adalah binaan saya di program Kominfo 2023 lalu. Ya. Dan dia menjadi masuk 10 besar yang terbaik dari 100 UKM level up. Dan Bu Lucy ini lumayan tumbuh ya, sehingga di Jogja dia juga termasuk kepada fashion designer yang disiapkan untuk Jogja Fashion Dunia, Bang. Ya, itu kapan Jogja Fashion Dunia? Tahun ini programnya akan saya dampingi, dan ini adalah program pemerintah daerah dan juga ada didukung oleh Dekranasda, Bang. Ya, nah ini menarik ya, bagaimana nanti Bu Lucy Anjar Ekawati akan bercerita seperti apa membuat sebuah desain dari produknya agar bisa menembus pasar dunia, gitu ya. Minggu lalu kita undang Pak Musa. Pak Musa adalah fashion guru. Ini pelakunya nih. Nah, kita tanya juga apakah mengikuti sebuah pola yang kemarin Pak Musa cerita. Nanti kita tanya langsung. Baik, Bu Lucy Anjar Ekawati, selamat malam, Ibu. Selamat malam, Pak. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Lucy. Ya, alhamdulillah sehat ini. Ya, jadi mungkin bisa cerita di awal sedikit mengenai sektor usaha yang digeluti Bu Lucy ini apa ini sekarang? Oh, gitu ya. Jadi perkenalkan, saya Lucy Ekawati, founder dan desainer dari Benang Lucy House of Ethnic Casual. Ya. Jadi Benang Lucy itu adalah brand lokal yang memproduksi produk fashion dengan bahan tenun lurik ATBM atau alat tenun bukan mesin yang kami padukan dengan tenun wastra Nusantara lainnya. Kami berdomisili di Jogja, Pak. Oh, begitu ya. Nah, tadi kan sempat disinggung tadi soal House of Ethnic Casual. Nah, itu artinya apa itu, Bu Lucy? Jadi produk-produk kami itu produk-produk etnik yang khususnya itu adalah memakai tenun lurik dengan desain yang casual, gitu, Pak. Jadi desainnya itu untuk orang-orang atau bisa dipakai outfitnya casual, gitu, Pak. Jadi tenun lurik ciri khas Jogjanya lebih dominan begitu ya, Bu Lucy ya? Iya. Nah, ini kita kembali lagi ke perbincangan kita yang di awal bahwa setiap daerah punya keunggulan masing-masing, identitas unikan masing-masing. Coach Getty, bagaimana dengan tenun luriknya Bu Lucy ini? Iya, jadi pada saat kita ingin menunjukkan kearifan lokal daerah, Bang, banyak produk-produk lokal ini yang tadinya sebenarnya kata Pak Musa dibikinnya untuk selimut, untuk kain, tapi akhirnya menjadi sebuah ciri khas sehingga bisa dibikin busana. Dan ternyata banyak peminatnya. Dan fashion designer Bu Lucy ini bisa mengemas dari produk-produk tenun ini menjadi baju yang keren. Kekinian. Begitu ya. Kuncinya kekinian ya. Seperti yang disampaikan Pak Musa kemarin ya, kekinian begitu ya. Begitu. Nah, itu bagaimana caranya Bu Lucy mengikuti tren kekinian itu dengan desain-desainnya? Jadi awalnya tahun 2012 itu memang saya sudah tertarik dengan tenun lurik ya. Jadi tapi kan memang pada waktu itu memang belum se-booming sekarang tenun lurik untuk baju ya. Jadi mereka itu biasanya di Jogja itu hanya untuk abdi dalam, kemudian kusir, dan warna-warnanya itu terbatas, sangat terbatas. Jadi masih ada warna biru, coklat gitu. Nah di sini saya kok ada ketertarikan gitu untuk memakai
menjadi sebuah outfit yang bisa dipakai keseharian. Tapi kan pada saat itu kan masih banyak tenun lurik yang tebal gitu Pak. Jadi bahan benangnya itu masih tebal dan kalau dipakai keseharian untuk orang atau anak muda atau siapapun itu pasti akan panas dengan cuaca yang Jogja atau Indonesia sekarang gitu. Jadi kemudian saya mulai untuk berpikir gimana caranya tenun lurik ini bisa dipakai untuk apa ya, dengan tampilan yang lebih modern, lebih kekinian gitu. Jadi waktu itu saya kombinasi dengan saya buat tenun lurik, tenun tapi polos Pak, polos gitu. Kemudian saya padukan dengan tenun lurik yang bergaris itu. Saya mau ambil sedikit-sedikit saya dari tenun lurik itu, kemudian modelnya sangat simpel, jadi orang itu nggak ribet gitu memakainya. Nah, itu strategi awal saya. Kemudian di tahun 2022 ini, 2022 kemarin, setelah pandemi kan gaya hidup juga semakin berubah ya Pak. Filosofi mencintai kebudayaan, mereka pada mencintai kebudayaan. Terus setelah pandemi juga lebih cinta alam seperti itu. Mulai tahun 2022 saya mulai menggunakan tenun lurik warna alam. Jadi back to basic. Jadi kalau awalnya pakai tenun warna sintetis, kemudian saya pakai tenun warna alam. Dan modelnya tetap simple Pak. Dan simple kemudian lebih pada apa ya, semua orang bisa pakai. Jadi saya loose atau longgar, all size seperti itu, dan lebih modern. Dan baju-baju saya itu karena sekarang banyak, dan Indonesia juga Pak Jokowi juga bilang bahwa Indonesia akan menjadi desain atau busana muslim terbaik di dunia. Jadi saya modelnya itu lebih ke modest gitu. Jadi lebih tertutup, baik yang hijab maupun yang tidak berhijab bisa pakai. Gitu. Artinya memang ada modifikasi dari sisi warna dan juga bahan yang digunakan begitu ya? Iya. Bu Lucy ya. Tapi ini memang fokusnya untuk perempuan begitu Bu, yang Ibu rancang atau Ibu buat begitu? Jadi kami di sini unisex Pak. Jadi untuk outer kami itu tuh bisa dipakai cowok ataupun cewek. Jadi kami membuat all size gitu. Jadi kalau dipakai berbadan besar itu bisa, dipakai cowok ataupun cewek itu bisa. Jadi memang unisex desain kami. Nah ini kan karena juga kita tampil di RRI Net ya, Bu Lucy ya, juga bisa disaksikan oleh para penonton RRI Net. Mungkin bisa diperlihatkan sedikit model yang sedang ngetren, yang lagi laris manis, yang mana ini dari produk Ibu? Kalau saya itu outer seperti ini tuh. Outer ya? Outernya seperti yang saya pakai seperti ini tuh laris. Ini karena semua cowok cewek bisa dipakai. Kemudian kalau yang kemarin saya buat jatuh. Nah, itu ada tunik-tunik ini juga pengembangan dari saya mengikuti tadi Pak Coach Getty juga menyinggung bahwa saya mengikuti menjadi salah satu peserta dari Jogja Fashion Dunia itu. Mana program dari dinas dari dinas kota ya Bu, perindustrian, bukan dari provinsi Pak. Provinsi ya. Provinsi, dari dinas perindustrian dan perdagangan di Yogyakarta. Itu bekerja sama dengan Dekranas DIY. Kita ada 25 peserta setiap batch-nya. Jadi ini saya masuk ke yang pertama. Di situ kita disiapkan untuk menjadi UKM atau fashion designer. Itu
menjadi produk yang mendunia dengan kearifan lokal Jogja. Itu, Pak. Tapi sekarang ini produk Ibu sudah adakah yang sudah menembus pasar internasional begitu? Ya, memang beberapa kali ada barang tapi tidak. Jadi ada pelanggan saya memang dari Perancis gitu ya. Itu dia punya sebuah toko kecil di sebuah desa tapi tidak di Parisnya gitu. Jadi dia mempunyai sebuah toko kecil dan setiap tahunnya dia membawa atau membeli produk-produk saya gitu. Jadi ada beberapa produk yang memang simpel, kemudian bahannya juga dia merasa bahwa itu cocok. Ada kombinasi tenun luritnya pastinya, Pak. Itu sudah dibawa ke Prancis, kemudian saya juga sudah beberapa di Malaysia dan Jepang. Gitu, Pak. Sebelum pandemi malah ke Australia juga ke Perth, tapi setelah pandemi beberapa banyak butik yang close gitu, Pak. Nah, itulah hebatnya potensi budaya kita dari sisi bahan-bahan etnik itu luar biasa, Coach Gesti sebetulnya. Jadi saya besok berangkat ke Pekalongan, ada permintaan juga dari Kota Pekalongan untuk dampingi batik Pekalongan, Bang. Ada komunitasnya. Terus saya geser ke Boyolali, di situ ada Tani, kalau itu koperasi. Dan saya akan mampir ke Jogja untuk ketemu teman-teman fashion dunia ini untuk bagaimana program yang mereka butuhkan untuk saya dampingi. Jadi saya udah beberapa keliling ke beberapa komunitas-komunitas usaha kayak di Bukit Tinggi, di Ternate, di Ambon, di Kota Sawalunto, Padang. Saya keliling-keliling, Bang. Memang pemerintah daerah saat ini punya dana untuk bantu UMKM yang punya potensi. Ada fashion, ada kuliner, ada craft. Programnya bukan memberi training, tapi mendampingi mereka untuk paham apa yang mereka perlu buat, terencana, terarah, agar mereka bisa mendunia. Karena produk kita ya udah kelas dunia sebenarnya. Cuma kadang-kadang UKM kita atau fashion designer lokal kita berpikirnya kalau nanti ada pesanan banyak bagaimana? Nah, ini harus dibangun ekosistemnya. Karena tidak bisa bekerja sendiri gitu bisa. Karena yang namanya manufacturing, permintaannya banyak untuk pasar yang agak luas. Itu perlu bekerja sama. Karena nggak mungkin diproduksi secara massal karena mungkin tadi. Tapi untuk premiumnya mungkin dengan harga yang mahal karena ini tenun asli. Tapi yang namanya desainer, begitu mau diproduksi massal dengan harga yang mungkin bisa dijual secara bersaing. Dengan kategori produk yang satu dengan yang sama, begitu ya, tidak beda. Dari sisi warna modelnya juga begitu. Itu tidak mudah ya, Coach Geti. Tidak mudah. Perlu ekosistem gitu. Perlu ekosistem. Jadi siapa yang akan memproduksi karena kita punya kapasitas. Begitu pula permodalan. Karena itu mesti ada yang jamin. Makanya kita juga siapkan bapak angkat dan ibu angkat industri. Nah, jadi yang punya besar itu akan mendampingi para UKM ini, Bang. Nah, kalau dari usahanya Ibu Lucy ini itu apa yang sudah Coach Gesti berikan pendampingannya? Jadi bagaimana membuat produk ini punya identitas yang kuat, itu hal utama. Sehingga Bu Lucy setiap ada pameran, mereka fashion show nih, walaupun secara kelompok, walaupun sendiri membawakan baju-baju desainnya, dan ini sudah dapat penghargaan dari beberapa pecinta fashion, Bang. Dan memang ini yang harus terus dilakukan sehingga para UKM kita ini punya namanya arena untuk show. Nah, itu yang dibuat dan dipromosiin, disponsori oleh ada korporasi, pemerintah gitu ya, kementerian atau dinas. Seperti itu, Bang, yang harus dilakukan terus konsisten. Sehingga kita siap. Pada saat ada permintaan, kita siap. Apalagi perindustrian dan perdagangan kadang-kadang membawa produk Indonesia ke luar negeri dan beberapa UMKM ini dibawa. Ada salah satu binaan saya dari Semarang, itu Super Roti. Nanti saya undang juga bicara gitu ya, Bang, di next kita. Itu sekarang dia di Paris, Bang. Dia juara 1 lomba bikin kue, diundang sama prinsipal bahan bakunya ke Paris. Wah, itu luar biasa. Itu barusan landing itu, Coach. Barusan landing. Iya, ini barusan ketemu di Solo. Gitu ya. Ibu barusan ketemu Ibu di Solo. Ismi ya. Iya. Nah, pendengar silakan ya Anda bisa bergabung sama kami di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, Bu Lucy dalam mendesain produk Bu Lucy begitu ya. Apakah Ibu mengerjakan sendiri
sendiri atau ada tim yang mengerjakan itu, begitu Bu? Khusus untuk desain itu saya yang kerjakan Pak. Oh, karena begitu. ya ini brand ownernya kan saya ya Pak. Ya. Jadi tapi kalau untuk prosesnya, pengerjaannya saya ada dibantu beberapa ibu-ibu rumah tangga yang ada di sekitar sini. Kalau saya punya tim pola dan potong. Jadi untuk pecah pola dari desain saya itu ada di sini. Tapi untuk penjahitnya sebagian besar itu para ibu-ibu rumah tangga yang ada di sekitar. Karena saya membantu perekonomian mereka yang di samping bekerja tapi tetap bisa mengurus keluarga, seperti itu Pak. Ya, artinya ini memang Bu Lucy sudah mengantisipasi jika ada pesanan yang lebih banyak begitu ya Bu ya, dengan tim potong, tim jahit begitu ya. Ya. Ya, baik kita ke pendengar kita, ada Ibu Indra di Cirebon ini. Ibu Indra, selamat malam Ibu. Selamat malam Bung Zaini. Dan ada Coach Getty bersama saya, ada Bu Lucy juga, fashion designer pemilik Benang Lucy di Yogyakarta. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, rasanya membanggakan sekali. Saya ingin sekali bahwa kita bisa pamer gitu, melihat kalau kita pakai produk dalam negeri, lihat indah sekali dan membanggakan gitu. Seperti juga kalau kita selama ini suka memamerkan produk-produk luar negeri gitu. Sebetulnya yang dalam negeri ini kita buat itu akan lebih membanggakan. Selamat dan sukses selalu. Semoga akan berkembang lebih lanjut Bung Zaini. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Indra. Waalaikumsalam. Ini penontonnya, pendengarnya aja semangat ya Bang. Iya. Bu Lucy mungkin bisa tanggapi Bu Indra soal bahwa kita memang punya potensi unik setiap daerah, itu bisa dikembangkan Bu Lucy. Ya, jadi itu merupakan salah satu adanya Benang Lucy itu sebenarnya kekayaan budaya, kekayaan wastra. Kalau saya di bidang saya itu wastra di Indonesia itu sangat beragam dan sangat unik. Dan sebenarnya tidak kan orang selalu bilang kuno ya, atau maintenance-nya atau ininya tuh susah gitu. Tapi sekarang dengan banyaknya proses yang sudah mulai modern segala macam, tidak meninggalkan istilahnya proses yang dari awal atau yang aslinya, tapi tetap bisa dinikmati. Misalnya dengan benangnya kita menggunakan benangnya yang lebih tipis, dengan menggunakan benang katun, jadi tetap bisa digunakan. Dan modelnya pun tidak kalah dengan brand-brand yang di luar. Itu teman-teman craft saya yang di Jogja Fashion Dunia itu bagnya, kemudian aksesorisnya, ada jam tangan juga, kemudian ada sepatu juga, itu tidak kalah dengan baik kualitasnya maupun desainnya, itu tidak kalah dengan brand-brand yang ada di luar. Hanya perlu edukasi aja ya. Perlu edukasi dan pendampingan ya Coach Getty ya. Jadi ini pendengar RRI, saya di setiap Selasa malam akan undang dari binaan saya dari seluruh Indonesia Bang. Nanti saya undang dari Aceh, dari Sawalunto, dari Ternate gitu ya. Jadi teman-teman UKM ini tahu bahwa binaan itu ya tumbuh gitu, berhasil. Jadi jangan dibilang, oh ini program cuman program ece-ece aja, cuman program training aja. Enggak, saya mau buktikan bahwa binaan-binaan ini tumbuh dan mereka mau belajar. Mereka adalah aset Indonesia, ya, sehingga mereka akan menjadi duta produk Indonesia yang mereka lakukan prosesnya. Dan ini banyak banget Bang. Di data yang saya punya itu ada sekitar 2 jutaan loh Bang. UMKM begitu ya. Dan ini yang membantu perekonomian Indonesia. Dengan terbukanya transportasi, akses, media, komunikasi, dan RRI ini bisa sebagai salah satu media yang membantu banget nih Bang. Baik, kalau begitu Bu Lucy dan juga Coach Getty, kita break sebentar ya. Jadi putus ya Bu Lucy ya. Sebentar saja ya kita break ya. Pro
Pro3, Jaringan Berita Nasional. Anda bisa bergabung sama kami, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, Coach Gati sebetulnya ya kunci utama usaha seperti yang dilakukan oleh Bu Lucy ini, begitu ya, bisa cepat berkembang itu apa kuncinya? Jadi pada saat kita menemukan identitas, kita identik, kita unik, kita original terhadap apa yang kita mau lakukan, justru kita nggak perlu nyari pembeli yang datang. Ya. Video yang kita buat sangat kuat, pesan yang kita sampaikan sangat jelas, sehingga orang tertarik ingin cari produk kita. Itu utamanya. Setelah itu baru soal strategi. Ya. Karena strategi itu akan jadi mudah kalau kita jelas apa yang kita mau jual, apa yang kita mau tawarkan. Dan segmennya langsung jelas, Bang. Ini yang kadang-kadang kita berpikir kita jual produk. Ya. Padahal ini bukan produk, ini mahakarya. Dibuatnya pakai tangan, punya waktu, melibatkan orang sekitar, membantu perekonomian lingkungan. Nah, kita sebagai orang yang perlu menghargai produk lokal, kita perlu untuk menghargai mereka karena mereka ini kebanggaan. Bukan penjual baju. Beda, kita nggak bisa samain harganya, Bang. Karena betul. ini dengan dipakai kita bisa bercerita. Dengan dipakai kita punya kebanggaan. Nasionalisme kita naik. Pakai baju ini kita keluar negeri. Ini baju apa? Itu akan menarik banyak orang untuk ingin tahu. Karena sekarang kan mudah, Bang, cari di Instagram, di sosial media. Oh, ini tempatnya. Cari lewat foto juga bisa, tinggal di foto. Bisa. Tinggal searching lewat foto gitu ya. Nah, ini luar biasa. Ini harus kita terus jalankan dan peran media ini penting banget. Ya, baik, kita ke Pak Sargio di Yogyakarta dan juga ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Pak Sargio, malam Pak. Malam Mas Denny. Silakan Pak Sargio. Malam Coach Gati. Ya, malam Pak. Ada Bu Lucy juga bersama saya Pak. Bu Lucy. Ya, silakan Pak. Ini gini, saya kebetulan bertempat tinggal di Krapyak Wetan itu ya. Tempat sentra lurik juga itu ya. Dan luriknya bagus, jadi memang bisa untuk baju, untuk segala macam. Mungkin pengembangannya juga bisa dilakukan mengenai seperti mungkin Bu Lucy mungkin sudah pernah ke Krapyak atau mungkin Bu Lucy punya satu perusahaan sendiri, nggak tahu ya. Yang jelas adik saya sendiri itu juga penjahit ulung gitu ya, yang ada di Pakem Binangun. Itu baju-bajunya banyak dipakai untuk para pejabat di di mana, di Sleman. Keren. Itu saya mau pencerahan dari Bu Coach Gati atau Bu Lucy, kira-kira dampak khususnya untuk lurik di Krapyak itu kira bisa dikembangkan atau tidak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sargio ya. Ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Malam Mbak Yanti. Bu Mbak Yanti, malam. Silakan Bu. Halo Mbak Yanti. Iya, halo. Oh iya, silakan Bu. Malam. Iya, saya hampir setiap Selasa malam ya saya mengikuti acara ini. Cuman baru kali ini saya tertarik karena masalah desain itu ya. Yes Bu. Kalau kemarin-kemarin kan makanan gitu ya. Jadi saya tertarik yang ini Coach Gati karena saya alhamdulillah bisa desain juga. Nah, saya tuh kepengennya bisa seperti Bu Lucy, bisa desain, bisa membuat jahitan juga. Nah, itu yang saya tidak bisa dari dulu-dulu, nggak bisa menjahit. Desainnya bisa, tinggal menjahitnya begitu ya, Mbak Yanti ya? Benar. Aku mungkin karena kesibukan setiap hari nggak ada kesana. Bahkan teman-teman biasanya minta saya untuk ngedesain baju-baju mereka. Saya buat, tapi saya nggak bisa ngejahit sendiri. Kan lebih bagus kalau kita ngedesain terus bisa buat sendiri, ngejual sendiri, kan bagus itu ya. Iya Bu. Baik. Tapi nggak bisa. Nah, tipsnya Coach ya, saya mau tipsnya ya dari Coach Gati ya. Baik, Mbak Yanti. Kita bisa maju juga. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Yanti malam. Nah, saya mungkin ke Ibu Lucy dulu ya, Pak Sargio tadi. Sebenarnya Bu Lucy juga bisa menularkan ini begitu ya kepada yang lain di daerah Yogyakarta begitu, itu bagaimana caranya? Ya, silakan Ibu. Kami di Jogja itu tuh memang antar UKM itu sering berkolaborasi, Pak. Jadi kalau di Krapyak itu sebenarnya malah sudah maju itu. Kan memang maestro lurik itu memang Pak Dibyo Krapyak itu ya. Jadi itu sudah diturunkan, sekarang sudah generasi keberapa, dan
anak-anaknya itu juga sudah mulai membuat lurik yang tidak seperti yang saya bilang tadi, sudah tidak tebal, panas itu. Udah kekinian ya Bu? Sudah mulai kekinian, dan kami juga ada beberapa dari program dari dinas perindustrian, terus koperasi di Jogja, di Provinsi Jogja itu sering berkolaborasi dengan para pengrajin-pengrajin baik kain batik, kain tenun lurik gitu, itu untuk para fashion designernya gitu Pak. Jadi kalau perkembangannya sudah pesat sekali kalau tenun lurik kerapiak itu. Kerapiak ya. Baik. Nah tadi untuk Bu Yanti yang menanyakan, Bu Yanti bisa mendesain tapi tidak bisa menjahit. Mungkin Bu Lucy punya tips buat Mbak Yanti begitu, silakan. Ya, awalnya saya juga tidak bisa menjahit Pak. Saya otodidak. Mendesain pun saya otodidak. Jadi ketika awalnya itu saya senang membuat baju, membuat mendesain gitu. Jadi awalnya apa yang kita senangi itu kan pasti akan apa sih yang harus kembangkan, kerjakan atau dikembangkan gitu. Jadi akhirnya saya belajar menjahit dari penjahit saya. Kalau ini desain kayak gini, potong polanya seperti apa ya? Seperti ini. Jadi pecah polanya pun saya belajar. Jadi step by step, tidak harus bisa istilahnya menjahit dengan baik gitu, enggak, karena tugas kita untuk fashion designer itu adalah yaitu membuat desain, dan nanti kita diskusikan dengan yang membuat pola dan menjahit untuk pecah polanya. Seperti itu Bu. Nah, jadi ini memang ekosistem sekali lagi ekosistem, ya. Kalau Mbak Yanti mungkin bisa desain, mungkin seperti Bu Lucy tadi ada tim yang polanya, tim jahitnya begitu ya. Ya. Jadi komunitas-komunitas fashion, kuliner itu binaan-binaan saya sudah mulai mengerti bagaimana berkolaborasi. Waktu di Jogja ini ada sebuah pemilik restoran yang juga binaan dengan satu desainer batik. Mereka berkolaborasi ngadain acara belajar ngebatik. Nah, makannya disediain sama restonya, terus ngebatiknya dilakukan sehingga terjadi interaksi Bang. Dan alhamdulillah dua-duanya omsetnya naik. Dan ini sebuah proses. Saya melakukan program ini bukan baru tahun lalu, 2 tahun lalu. Dari 2008 saya jadi coach. Saya sudah dampingi banyak komunitas, banyak pengusaha lokal. Bahkan mereka sekarang banyak yang sudah besar jadi desainer-desainer top Bang. Dan itu sebuah proses. Jadi hari ini saya nggak bisa. Tapi saya lihat inspirasi di acara RRI, saya jadi semangat lagi nih gitu kan. Ternyata ada yang tadinya nggak bisa, sekarang jadi bisa. Dan Bu Lucy ini udah 12 tahun. Jadi bukan sebuah proses yang proses yang memang panjang begitu ya Bu Lucy ya. Waduh, berdarah-darah Pak. Nah, mungkin kalau sekarang ini ya Bu Lucy ya, itu Bu Lucy merasakan seperti apa kemajuan usahanya begitu? Ya pada awal ini ya, sebelum pandemi itu memang saya di zona nyaman offline ya Pak. Itu ya membangun brand, membangun ini itu masih istilahnya karena kita banyak kerjasama dengan corporate, dengan itu masih berjalan dengan baik ya. Tapi ketika pandemi itu yang memang benar-benar kita itu nggak disiapkan, nggak siap gitu loh. Untuk terus gimana gini? Dan benar-benar memang tidak ada penjualan sama sekali, tidak ada produksi sama sekali. Nah, akhirnya ada beberapa teman yang mengatakan, ayo Bu Lucy, ayo belajar lagi. Karena dunianya kan beda ya, memang harus belajar. Dan alhamdulillah kemarin ketemu Coach Getty dan tim. Ya, awalnya saya udah pesimis, aduh Coach Getty kok kayak gini ya, keras banget gini ya. Saya udah mulai, aduh tiap minggu harus laporan ini, ini. Tapi ternyata dampaknya memang besar banget. Saya jadi tahu visi, misi, DNA saya itu, identitas saya itu harus gimana. Jadi sekarang saya lebih tahu gitu loh, saya harus kemana gitu. Itu berarti setelah 10 tahun ya Coach ya. Kan 11 tahun gitu ya. Dulu kan masih enak ya jualan ini. Begitu pandemi brek. Nah, sekarang saya tahu saya di tempat Coach Getty itu ya, waktu itu
coachingnya juga bagaimana kita safety untuk keuangan. Kalau misalnya ada ini dan semuanya itu kita pelajarin. Ya harus banyak belajar, harus update diri, dan jangan lupa kalau mengikuti acara apapun gelasnya kita kosongin, jadi lebih enak menerimanya gitu. Baik, kita ke pendengar, ada Bu Marlina di Padang. Bu Marlina, malam Ibu. Ya. Silakan Bu Marlina. Ya. Langsung saja Bu Marlina, silakan Ibu. Ya. Selamat malam. Malam Ibu. Malam Bu. Ya, ini menarik sekali ya. Ya. Iya ya. Apa bedanya itu ya sama coachnya yang ini ya? Apa bedanya? Itu saya lama dulu di Jawa ya, lurik. Tapi saya udah lupa nih sama luriknya sama batik. Jadi kebetulan saya ini pecinta batik. Ini sama coachnya nih, teman aja coach ya. Ya Bu. Terus sama siapa? Mbak Lucy. Kalau dulu lurik tuh kalau nggak salah apa tuh lurus gitu ya? Garis-garis Ibu. Garis-garis. Itu kan Jadi dia dominannya ini loh, Mas Bang Zaini. Krem sama hitam. Putih sama hitam itu kalau nggak salah lurik tuh ya. Jadi saya udah lupa nih. Terus kalau harganya nih, kalau batik nih, Bang Zaini mahal ya. Saya tahu nih ya, di sini di Padang ada batik Semar mahal gitu ya. Kalau dulu saya ini pecinta fashion juga nih. Dulu kalau sekarang udah enggak. Tapi mau lagi nih. Oh, mau coba lurik mungkin begitu ya, Bu Marlina ya. Baik Ibu. Apa kalau lurik nih bukan segmen ya. Price-nya, harganya tuh kira-kira di mana gitu. Baik, Dulu sini ya. Terima kasih banyak. Ini udah punya toko nggak? Oh ya, nanti bisa dibeli di mana begitu ya. Baik Ibu Marlina. Terima kasih banyak Ibu ya. Malam Ibu. Malam Ibu. Pak Abdul Kadir di Jakarta. Malam Pak Abdul Kadir. Ya, malam Bung. Silakan Pak Abdul Kadir. Mas Geti dan Bu Lucy Pak. Pak Abdul. Lebih bersemangat lagi Bu Lisa. Ya, semoga Bu Lucy. Saya ingin bertanya dengan Coach Geti, karena udah hampir beberapa daerah di seluruh Indonesia. Coach Geti ini sudah punya binaan dan cukup maju saya lihat. Nah, pertanyaan saya, Coach Geti ini punya minat akhirnya untuk membantu UKM itu gimana tuh? Selamat malam. Baik, terima kasih banyak Pak Abdul Kadir ya. Nah, mungkin Bu Lucy bisa membantu Bu Marlina di Padang, silakan Ibu. Jadi tadi bedanya batik dan lurik ya? Ya, pertama kalau untuk batik itu memang perintangnya adalah malam. Jadi batik itu bisa dicap dan bisa ditulis. Jadi kalau sekarang ini sekalian ya Pak, di Jogja, UKM Jogja ini tidak boleh memakai batik printing. Jadi kita harus memakai, kalau kita produsen batik, kita harus memakai batik cap atau tulis yang perintangnya adalah malam. Yang digunakan untuk melukis atau menggambar itu adalah malam. Itu namanya batik. Tapi beberapa ada yang motif batik tapi itu di printing, itu bukan batik ya Bu. Jadi kita tidak boleh, kalau orang UKM Jogja yang membuat batik printing, wah itu udah kena sanksi sosial. Nah, itu. Kemudian kalau lurik, tenun lurik itu memang perintangnya adalah memakai benang ya, benang, dan ada memang bentuknya garis-garis gitu, karena arti kata dari lurik itu ada lorek atau lorek garis. Lorek itu dalam bahasa Indonesianya garis itu Pak. Jadi kalau lurik memang kita handmade, dan sekarang sudah mulai ada beberapa di daerah yang bukan di Jogja ya, di daerah Jawa Tengah, Medan, itu memang sudah menggunakan mesin, jadi tidak dioblek gitu. Ada yang menggunakan mesin, meskipun alatnya sama, tapi yang bergerak mesin. Nah tadi dari Bu Marlina yang menanyakan tadi, kalau batik itu kan memang mahal dan prestisius begitu ya, Coach Geti ya. Bagaimana dengan lurik, Bu Lucy? Sebenarnya sama aja Pak. Jadi batik itu juga ada kelas-kelasnya sendiri. Kalau lurik kan memang kita standar ya Pak.
Jadi ada cuman bedanya kerapatannya aja. Jadi tebal tipisnya dari tenun lurik itu. Jadi kisaran harganya itu sekitar per meternya 45.000 sampai 100.000 ya. Kalau yang 100.000 itu ya mungkin ya yang seperti saya pakai gini, tenun warna alam, karena pembuatannya lebih lama gitu. Ya. Nah, lalu untuk membeli produk Ibu sekarang bisa didapatkan di mana? Tadi Bu Marina bertanya soal itu juga. Oh ya, saya di Jogja di Jalan Mangunegaran Kidul. Kalau workshop saya di Panembahan Kraton Yogyakarta, dekat Gudeg-Gudeg Wijilan itu. Kemudian kalau di medsos saya ada di Instagram saya Benang Lucy _official atau di katalog Benang Lucy. Ya. Tinggal search aja kalau di media sosial Benang Lucy begitu ya Bu ya. Pasti muncul begitu ya. Iya. Nah, baik. Nah, Coach Getty, Pak Abdul Qadir tadi. Bagaimana jawaban Coach Getty? Jadi awal saya menjadi coach memang target market saya adalah perusahaan menengah ke atas. Ya. Karena ada fee yang lumayan besar untuk meng-hire one-on-one coach, personal coach untuk bisnis, Bang. Ya. Tapi kesininya ternyata kementerian, terus ada komunitas, institusi pemerintah punya program untuk pembinaan usaha, khususnya UKM. Jadi yang bayar nih pemerintah, yang bayar ini komunitas gitu ya, atau sponsor atau donatur untuk mendampingi UKM. Nah, saya melihat bahwa dengan program yang saya buat, pola yang saya buat, ini udah banyak membuat UKM naik kelas. Sekarang mereka jadi perusahaan menengah, akhirnya mereka juga bisa tumbuh, mereka bisa ekspor, dan akhirnya membantu ekonomi kerakyatan. Dan ini terus saya jalankan, dan saya punya video tutorial di YouTube, punya learning management system, sehingga mereka tidak perlu ketemu saya, sebenarnya bisa belajar. Subscribe YouTube saya, ikuti Instagram saya, atau simak terus nih program XBIZ setiap Selasa malam di Pro 3, kan gitu ya, yang disiarkan secara nasional. Nah, ini juga akan pembelajaran, karena kalau teman-teman ikuti rutin, ini ada materi pembelajaran setiap waktu saya berikan sesi live talk show dengan para binaan, klien saya, dan juga para pendengar. Dan ada rekamannya kan, Bang? Betul. Ini menarik, bukan cuma audio, tapi sekarang video. Bisa lihat di YouTube juga. Yes, benar banget. Ini. Jadi itu. Baik, nah mungkin Bu Lucy punya tips bagi para pelaku usaha lain yang mungkin sejenis dengan Ibu Lucy, mengembangkan potensi identitas lokal yang etnik begitu ya. Itu apa tips dari Bu Lucy? Ya, kalau tips saya adalah seperti yang Coach Getty bilang tadi, cari identitasnya dulu. Kalau kita mau bikin sesuatu produk itu apa sih yang kegunaannya, kita itu solutif nggak dengan produk kita gitu. Terus kalau untuk menggunakan kain tradisional atau wastra Nusantara itu kalau saya konsisten, jadi tetap saya dari 2012 itu tetap menggunakan tenun lurik ATBM seperti itu. Jadi bisnis itu kita tidak berubah-ubah. Jadi orang itu akhirnya akan tahu bahwa kalau butuh lurik atau butuh baju lurik itu Benang Lucy seperti itu. Jadi konsisten, tahu apa identitasnya produk kita, gitu kita cari. Terus kita tuh solutif nggak sih produk kita itu buat penggunanya atau pelanggan kita gitu. Konsistensi, apalagi tips dari Coach Getty? Sebelumnya Bu Lucy nggak bisa ngomong seperti ini, Bang. Benar. Jadi semua binaan saya yang saya undang, semua sekarang bisa bicara. Semua bisa eksis, karena mereka sudah yakin dengan kekuatannya. Percaya dirinya, Bang. Jadi teman-teman pebisnis, saya jemputnya pebisnis, karena yang dengar ini bukan cuma UKM nih. Semua orang yang berbisnis, semua orang yang mendengar acara RRI XBIZ ini, ada juga profesional yang mungkin nanti pensiun mau berbisnis. Satu, berbisnislah apa yang Anda suka. Setelah Anda suka, mudah untuk belajar. Setelah belajar, itu akan benar-benar bisa membuat penghasilan yang luar biasa buat diri Anda. Jadi yakin, punya ide, lakukan, Bang. Baru ngasilin uang. Ya. Itu yang harus Anda lakukan, sehingga satu,
Visi Anda untuk Anda bermanfaat buat orang lain. Visi Anda yang Anda buat untuk 100 tahun ke depan sehingga bisa diikuti, dilanjutkan oleh anak-anak Anda nantinya, itu akan jauh lebih membanggakan dibanding Anda ikut-ikutan. Ya. Nah, ini yang namanya identitas. Baik kalau begitu. Dan terima kasih banyak kalau begitu Bu Lucy sudah bersama kami malam hari. Mudah-mudahan sukses terus ya Bu Lucy ya. Usahanya makin berkembang ya Bu Lucy ya. Terima kasih. Ya, selamat malam Bu Lucy. Dan juga Coach Getty. Mungkin bagi pendengar atau pemirsa bisa mendapatkan free e-books itu bagaimana? Coach Jadi Getty? Saya memberikan teman-teman pendengar yang hari ini dengar @Coach Getty di Instagram saya dan subscribe YouTube saya dan YouTube-nya RRI supaya bisa ngikuti terus proses. Saya akan kasih free e-book Bang Zaini. Free e-book tentang bagaimana membangun perencanaan UKM bisnis. Dan silakan itu saya kasih free lewat digital karena itu PDF book. Silakan yang hari ini mendengar dari IG saya dan RRI juga RRI Digital. Terima kasih. Baik. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Coach Getty. Selamat malam Coach Getty. Malam Bang Zaini. Nah, demikian tadi narasumber kita ya, Coach Margetty Herwin, Master Coach dan Founder Smart Business Coaching Firm, serta Lucy Anjarekawati, Fashion Designer, pemilik Benang Lucy, Yogyakarta. Kami akan hadirkan nanti energi sukses bisnis untuk sesi berikutnya, tentu dengan tema yang berbeda. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional.